Oke, memang itu sebetulnya mungkin ada 3 kata kunci nih yang kira-kira menggambarkan pemikiran saya terhadap kasus itu. Yang pertama pornografi, incest, dan yang ketiga anak. Dan itu betul-betul saya mengutuk keras sih terhadap kasus itu. Kalau kita lihat dari perspektif hukum gitu ya, karena sebetulnya kalau kita bicara dari konteks hukum siber, sudah kegiatan tadi tuh setidaknya melibatkan minimal itu 3 pihak. Yang pertama adalah korbannya gitu ya, baik anak maupun non anak. Kemudian yang kedua adalah pihak yang menjadi member. Kemudian yang ketiga itu adalah adminnya, admin percakapannya, dan mungkin kita juga harus mengkaitkan dengan platformnya, sosial medianya gitu. Kalau dari sisi hukum siber, kita pasti mengacunya ke Undang-Undang ITE gitu. Kalau Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 tuh sudah bilang bahwa tidak diperkenankan untuk distribusi konten, mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Itu kata kuncinya 27 ayat 1. Sanksinya pidana, kalau saya nggak salah sekitar 6 tahun ya, 6 tahun dengan sanksi pidana denda juga. Tapi itu tentu bukan satu-satunya ketentuan yang bisa digunakan dalam kasus ini. Ada undang-undang pornografi, kemudian juga ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di mana di dalamnya diakui kekerasan seksual berbasis online. Dan mungkin ketika ini menyangkut korban anak ya, karena saya mendapat info juga sebagian besar memang korbannya anak, undang-undang perlindungan anaknya juga akan turun. Ini memang kalau dalam ranah hukum sih sebetulnya sudah sangat jelas ini merupakan kasus hukum ya, karena sudah ada aturan-aturan yang membentengi bahwa hal itu memang melakukan suatu pelanggaran gitu. Kalau anak itu mungkin itu harus dilibatkan ya, karena ini kan kalau sudah menyangkut anak, kata harusnya sudah menjadi topiknya sudah harus lingkup nasional sih ya, kalau sudah emergensi gitu. Jadi kalau bicara tadi pasal memang dari distribusinya melalui sistem elektronik pakai undang-undang ITE, dari muatannya yang melanggar kita bisa masuk dari pornografi, kemudian tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. Kemudian dari sisi korbannya kalau anak tadi saya sampaikan perlindungan anak, ada beberapa pasal yang kalau diuraikan mungkin jadi panjang banget nih. Jadi kalau di business law itu ada memang ada mata kuliah hukum siber gitu ya. Jadi memang salah satu yang kita kedepankan itu masalah etika. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana memberikan edukasi mengenai etika digital gitu, setidaknya kita mulai dari yang basic kayak misalnya privacy gitu. Bagaimana privacy dasar yang harus dilakukan ketika kita bermain di dalam ruang siber. Kemudian juga kita juga bicara perlindungan data pribadi, karena mostly kegiatan yang terkait dengan ruang siber itu akan mengaitkan juga dengan data pribadi, dan kebetulan kan undang-undangnya juga sudah ada di Indonesia, dan saat ini kita harus bekerja keras untuk literasinya. Itu sebetulnya dasar. Kemudian juga mereka harus mengenal mana kapan itu dimasukkan sebagai kebebasan berekspresi, mana yang itu harusnya mengganggu hak orang lain gitu. Itu yang undang-undang fundamental itu yang sebetulnya harus kita ajarkan di dalam ruang-ruang kelas ya. Jadi mungkin satu hal yang harus kita sepakati bersama gitu ya, karena secara internasional pun sudah bahwa ruang digital walaupun sifatnya virtual, tapi perlindungannya sebetulnya harus sama dengan di dalam ruang fisik gitu ya. Tapi tentu dengan penyesuaian di karakteristik ruang siber gitu kan. Nah, jadi kalau tadi dipertanyakan kebebasan berekspresi itu, kita harus mulai dengan fundamental bahwa betul kebebasan berekspresi itu adalah bagian dari hak asasi manusia gitu ya. Tapi juga kita harus ingat bahwa ada batasannya. Jadi batasannya apa? Hak dan kehormatan orang lain, kepentingan keamanan nasional, kemudian ada masalah ketertiban umum, kemudian juga moral, dan itu menjadi batasan-batasan yang harus diperhatikan ketika kita berbicara mengenai kebebasan berekspresi gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan apakah ini kebebasan berekspresi, ini kan hak saya untuk menyampaikan pendapat saya. Ketika kita menyampaikan itu, maka kita harus mengingat apakah yang kita sampaikan itu sesuai dengan tadi, mengganggu nggak hak orang lain, atau kemudian mengganggu nggak ketertiban umum, atau melanggar kesusilaan yang berlaku. Karena kan kesusilaan itu sifatnya
berbeda setiap periode gitu. Jadi harus dilihat itunya sih. Kalau sebagai dosen, tentu media ruang mengajar itu akan menjadi media utama ya gitu. Pada saat kita mengkomunikasikan secara langsung gitu, itu sudah pasti. Kemudian juga bisa dimasukkan ke dalam penugasan-penugasan. Jadi tidak hanya dalam ruang belajar, itu dari sisi formalnya ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa kita sebagai dosen juga bisa menjadi representatif untuk mengajarkan etika digital tadi dari perilakunya kita sendiri sebagai dosen gitu. Jadi pengajaran etika digital seperti yang tadi saya sampaikan di awal, memang sebagai dosen kita akan mengajarkan di dalam ruang kelas gitu ya, tapi juga menggunakan diri kita untuk merepresentasikan menghargai privasi orang, bahkan privasi mahasiswa sekalipun, karena mahasiswa juga memiliki privasi dan kebebasan berekspresi mereka gitu. Jadi sependek yang saya pahami gitu ya, kan memang BINUS juga sudah punya satgas untuk tindak pidana kekerasan seksualnya kan, kekerasan seksualnya. Itu juga bisa dijadikan sarana untuk mengembangkan program-program tadi, karena untuk yang namanya edukasi kan diperlukan secara kontinuitas kan dan terus berkelanjutan. Ketika program-program itu dilaksanakan oleh misalnya satgas kekerasan seksual di lingkungan kampus, itu bisa melibatkan mahasiswa. Jadi program yang tentu bisa beragam kan, yang tadi seperti di awal disebutkan, apakah bisa melalui workshop, pelatihan, pemahaman, melibatkan mahasiswa baik sebagai peserta maupun sebagai panitianya. Saya ambil dari sisi korban ya gitu. Jadi memang kalau dari sisi korban, tadi saya sampaikan kita punya satgas anti kekerasan seksual di kampus. Menurut saya itu adalah satu pintu masuk awal gitu ya untuk membantu korban-korban ketika misalnya dia mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu korban dari grup tadi. Jadi satgas itu bisa melakukan tindakan pendampingan gitu ya, apabila memang diperlukan tindakan hukum, dan saya rasa memang harus diperlukan tindakan hukum, itu bisa membantu untuk melakukan pendampingan, koordinasi, dan kemudian yang paling penting yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa apabila memang ada, karena saya dengarkan itu menampilkan juga gambar ya di grup tadi ya. Nah, gambar-gambar itu harus dipastikan tidak bisa diakses lagi oleh pihak lain, dan itu bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan ke platformnya, karena memang disediakan untuk bahwa gambar kita dikeluarkan tanpa persetujuan gitu, jadi minta untuk di take down dan bisa diakses. Itu yang paling penting sih, karena kalau sudah bermain dalam ruang siber kan kita sudah tidak punya lagi kendali terhadap informasi sebetulnya ya, begitu sudah masuk. Jadi itu yang pertama yang mungkin kita harus harus kita cermati gitu sebelum kita melakukan langkah-langkah berikutnya. Jadi kan kalau yang preventif kan biasanya kita bilang di awal ya, misalnya kita sudah ada rambu-rambu do and don'ts-nya nih ketika sedang bermain online gitu ya. Nah sekarang kan kejadiannya kalau misalnya sudah dilakukan gitu, memang kalau sudah dilakukan, cara yang represif itu adalah memang selain mengedukasi ya, pasti dua-duanya kita libatkan. Edukasi adalah salah satu langkah yang representatif yang kita lakukan ketika itu terjadi di dalam ruang online pada saat perkuliahan misalnya. Dan kemudian kita mungkin bisa mengontak bagian yang terkait di BINUS gitu ya untuk edukasi lanjutan, tergantung dari tingkat tadi kekerasan seksual yang dilakukan. Walaupun tidak, sebenarnya kan kalau kita lihat kekerasan seksual juga kan tidak bisa dinilai yang ini boleh, ini nggak boleh kan, tapi kita lihat dulu kadarnya untuk kita lihat sampai di mana itu kita perlu tindakan represifnya. Kalau saya sih sebenarnya karena titik
biasanya titik awalnya itu adalah, kan sebenarnya pelanggaran di ruang siber tuh banyak ya, banyak banget. Kalau kita mau lihat dari preventif pribadi, preventif mahasiswa, biasanya saya akan menyarankan terlebih dahulu. Yang pertama adalah belajar untuk menjaga privasinya sendiri, menjaga data pribadinya sendiri. Itu sih sebetulnya pangkal awalnya, karena misalnya ketika kita men-share informasi kita di dalam sosial media, kita juga harus tahu mana yang perlu di-share, mana yang tidak. Jadi pertama adalah paling mudah mengenalkan pada mahasiswa adalah coba lihat diri sendiri gitu ya, kira-kira mana yang perlu untuk dibagi, mana yang tidak perlu untuk dibagi gitu ya, sebagai pelajaran pertama mengenal privasi dan pelindungan data pribadi gitu. Karena berbagi data pribadi itu juga merupakan pintu awal terhadap pelanggaran-pelanggaran tindakan dalam ruang siber lainnya sih, kejahatan dan lain-lain. Cukup kompleks, tapi karena kalau kita bicara ruang siber itu pasti melibatkan data gitu ya, karena kan ruang siber juga sebetulnya kumpulan dari informasi dan data. Jadi data pribadi itu memang salah satu komponen awal yang kita bisa jaga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang merugikan di kemudian hari gitu, walaupun bukan satu-satunya ya. Jadi saya menjawabnya secara umum ya, maksudnya secara tidak hanya BINUS, semua gitu, baik swasta maupun pemerintah gitu. Ketika kita mengumpulkan data pribadi gitu, sebetulnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu sebetulnya yang pertama itu adalah ketika mengumpulkan itu memastikan dilakukannya prinsip-prinsip pengumpulan data pribadi. Oke, itu teorinya, maksudnya itu konseptualnya. Implementasinya adalah begini, ketika kita mengumpulkan data orang lain, maka kita harus memperoleh dasar kita mengumpulkan itu apa. Biasanya paling umum adalah persetujuan. Oke, tapi persetujuan itu bukan satu-satunya dasar untuk meminta data orang lain. Jadi ada rangkaian. Jadi yang pertama itu pastikan ketika kita mengumpulkan data dari pihak lain, kita punya dasar nih, entah persetujuan atau dasar-dasar lainnya gitu ya. Setelah kita peroleh, maka kita harus memastikan bahwa data yang kita peroleh gitu kan, kita udah dapat itu kan diolah, disimpan, dan harus diingat bahwa data itu sifatnya tidak permanen, tetap harus dimusnahkan. Oke. Nah, pada saat proses pengumpulan sampai dimusnahkan tadi, pastikan bahwa itu dilakukan berdasarkan kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang PDP. Jadi Undang-Undang PDP itu menentukan kalau kita sudah ngumpulin data orang gitu ya, A, B, C, D-nya tuh ada. Itu disebut sebagai kewajiban pengendali data pribadi gitu ya. Ada sekian banyak, termasuk memastikan keamanan datanya. Gitu. Terus nanti baru kita ada juga salah satu bagian dari tadi adalah memastikan hak subjek data. Jadi orang yang kita kumpulkan datanya itu disebut sebagai subjek data pribadi dan itu punya hak. Jadi selain memastikan datanya diproses secara sesuai ketentuan Undang-Undang PDP gitu ya, ada tata kelolanya termasuk keamanan, juga memastikan hak subjek data pribadinya diakomodir. Itu secara keseluruhan tidak hanya BINUS sebetulnya. Semua pengendali data baik swasta maupun pemerintah.